Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
Halo teman-teman CDC, senang banget kalau hari ini gue bisa nemenin kalian lagi, kita bisa berbagi lagi. Walaupun masih harus secara online, tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa belajar karena gue percaya dimanapun kita bisa terus belajar mengenal Tuhan. Sebelum kita mulai, sebelum kita berbagi, sebelum kita sharing, kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kesempatan yang baru bagi kami Tuhan untuk terus diubahkan. Tuhan, jaga setiap hati kami dan jaga hati mulut hamba-Mu ini. Semua yang hamba-Mu ucapkan ini hanya untuk mulia nama-Mu dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat anak-anak muda dan boleh setiap kami boleh menjadi terang Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Nah teman-teman, di hari ini gue pengen sharing tentang satu hal yang gue dapet dari sebuah sharing lain sebenarnya. Ya, dari sebuah sharing lain yang sempat gue tonton online service juga, yang menurut gue ini bagus banget. Dan ketika gue recheck atau mungkin buka Alkitab, buka ayat-ayat yang ada pada saat itu, ini sangat-sangat relevan. Gue sangat-sangat bisa bilang relevan banget nih dengan kehidupan anak muda, terutama zaman sekarang ini. Nah, ada seorang expert atau seorang pakar ya, seorang pakar next gen leadership atau kepemimpinan anak-anak muda di masa depan. Namanya adalah Tim Elmore. Tim Elmore, kalian boleh searching Tim Elmore ini. Jadi dia adalah next gen leadership expert atau ahli kepemimpinan generasi selanjutnya atau generasi mendatang. Nah, next gen leadership itu siapa sih sebenarnya? Percaya atau enggak, sebenarnya next gen leadership atau next generation ini adalah kita semua loh. Ya, terutama di umur-umur kalian ya. Di umur-umur kalian yang saat ini masih SMP, SMA atau mungkin awal-awal kuliah. Even di umur-umur gue yang udah dalam umur-umur bekerja pun juga kita masih menjadi calon atau bisa dibilang leader-leader di masa depan, next generation leader gitu. Nah, tapi sayangnya menurut Tim Elmore ini, anak-anak muda sekarang atau generasi sekarang, generasi yang diharapkan di masa depan nanti menjadi leader, menjadi para pemimpin, itu hidup dalam situasi atau sebuah kebiasaan ya, sebuah habit yang disingkat atau Tim Elmore ini membuat sebuah singkatan yaitu SCENE. Ya, SCENE, SCENE, SCENE. Nah, apa sih singkatan ini? SCENE atau SCENE ini? Di 5 huruf ini, di huruf-huruf SCENE ini sebuah singkatan. Nah, yang pertama S-nya itu adalah speed. Speed artinya kecepatan. Dimana artinya anak-anak muda sekarang atau generasi saat ini sampai ke depan itu adalah generasi yang selalu pengen instan, selalu pengen sesuatu yang cepat. Semua maunya cepat. Mulai dari internet yang cepat, mulai dari gadget yang maunya gadget yang RAM-nya misalnya 4 GB, 6 GB, 8 GB, laptop yang bisa sampai main game berjam-jam gitu ya, yang nggak panas-panas dan cepat gitu. Nah, dan bukan cuman internet dan itu doang gitu, tapi bahkan perjalanan hidupnya pun maunya instan gitu. Maunya cepat, maunya lulus cepat, maunya dapat nilai bagus secara cepat gitu. Nggak mau belajar tapi maunya cara cepat. Nah, itu generasi kita sekarang ini. Lalu yang kedua, huruf C-nya itu adalah convenience. Convenience artinya nyaman. Generasi kita atau generasi anak-anak muda sekarang ini nih teman-teman, yang ya kalian juga pasti sadar dan kalian merasakan ini, kita adalah generasi yang pengen kenyamanan. Itu udah pasti banget. Siapa sih yang gak pengen hidup nyaman, hidup tenang ya kan? Maunya semuanya mudah, maunya semuanya gampang dijalaninnya. Pasti semua kita pengen deh. Gitu. Dan ini yang sedang kita hadapi loh teman-teman. Itu huruf C-nya. Lalu huruf ketiga, huruf E. Huruf E-nya itu adalah entertainment. Pasti kalian sering dengar kata Netflix and chill. Ya dong, siapa sih di sini yang gak nonton Netflix gitu? Atau buat kalian yang mungkin yang gak nonton Netflix, tapi kalian menonton atau menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube, di TV-TV
yang menghibur buat kalian. Nah, generasi sekarang adalah generasi yang butuh entertainment, butuh hiburan. Semuanya pasti pengennya dihibur. Ya, entah tadi Netflix, entah tadi tontonan-tontonan yang lain, Disney lah, atau YouTube lah. Even sekarang TikTok gitu bisa menjadi tontonan. Karena kalau kalian lihat TikTok gitu ya, biasanya di FYP kalian pasti ada deh cuplikan-cuplikan film, potongan-potongan film yang dibagi ke 7 atau 8 part yang kadang bikin kalian kesal gitu kan. Oh, next part ya gitu. Sampai akhirnya bisa 10 sampai 12 part. Nah, tapi itu yang jadi tontonan, entertain kita sebagai anak-anak muda. Pengen terhibur. Yang namanya boring itu buruk gitu loh. Rasa bosan itu buruk buat kita anak-anak muda. Lalu huruf N-nya, tadi kata-katanya sin ya, inget ya, S-C-E-N-E. Huruf N-nya itulah nurture. Nurture. Nurture itu adalah perasaan terpelihara, perasaan aman, dan hidup tanpa resiko. Siapa di sini yang pengen ngambil resiko terlalu besar? Pasti nggak ada. Nah, anak-anak muda sekarang bukan cuma nggak mau mengambil resiko yang tinggi, tapi mereka menghindari resiko. Nggak ada sedikit pun anak muda sekarang yang berani mengambil resiko. Percaya deh gitu. Mungkin angkatan-angkatan gua gitu, mungkin yang anak-anak 2000-an ke bawah masih berani deh di tahun-tahun sekarang ngambil resiko. Tapi kalau udah tahun, gue sebutnya anak noceng gitu ya, anak 2000 kesini sekarang yang masih belasan, itu rata-rata takut untuk mengambil resiko. Maunya main safe, main aman. Dimulai dari main game aja deh, contoh simpelnya. Maunya main aman, yang penting kan menang gitu. Pengennya aman, terpelihara dengan baik. Makanya biasanya kalau punya orang tua yang berlebih gitu ya, biasanya anak-anak muda itu bener-bener seneng banget. Karena aman, merasa hidupnya aman, gak ada beban gitu. Lalu yang terakhir huruf E, yaitu entitlement. Entitlement artinya adalah merasa berhak. Merasa berhak, dan yang namanya kerja keras itu jelek. Namanya kerja keras itu buruk. Itu yang dirasakan atau yang dialami sama anak-anak muda sekarang. Pengennya namanya, apalagi kalau buat kita semua yang beberapa dari kalian yang mungkin orang tuanya berada gitu ya. Merasa punya hak, merasa bisa beli banyak gadget, bisa beli banyak hal yang kalian pengenin, bisa beli tiket ke luar negeri bolak-balik karena merasa punya hak, merasa punya hak yang besar gitu. Ya, hak yang lebih daripada yang lain. Nah, itu yang dialamin sama anak muda sekarang. Sin. Ini bukan gue yang ngomong teman-teman, tapi seorang ahli Next Gen Leadership yang namanya Tim Elmer. Jadi kalau kalian gak percaya sama gue, kalian boleh cek nih, Tim Elmer, ya, Sin. Nah, itu tadi, itu yang benar-benar diinginin, yang dicari anak-anak muda sekarang. Even gue pun, gue berani berkata secara jujur, gue pun juga mengalami hal itu. Gue pengen hidup cepat. Pengen segala sesuatu cepat. Gue pengen segala sesuatu nyaman. Gue pengen segala sesuatu mengentertain gue, menghibur gue. Dan gue pengen segala sesuatu aman. Tanpa harus ada resiko. Dan gue juga pengen merasa punya hak. Nah, itu yang kita punya. Atau kita yang kita saat ini hadapi teman-teman. Sin syndrome lah bisa gue bilang kali ya. Nah, makanya di sharing hari ini judulnya adalah Sin Generation. Generasi yang pengen cepat, pengen nyaman, pengen terhibur, pengen aman, dan pengen punya hak. Nah, ada satu contoh yang mungkin bisa bisa kita pikirin bareng-bareng ya. Contohnya tadi gue udah sempat sebut, kita misalnya pengen HP atau pengen gadget. Pasti kita pengen cepat, tanpa harus kerja, tanpa harus ribet, tinggal minta aja sama orang tua kita. Pak, Mah, aku mau iPhone 12. Bahkan sekarang udah mau ada iPhone 13 nih katanya nih. Aku mau iPhone 12 yang terbaru dong gitu. Atau mau iPad atau mau PS5 dong yang paling bagus. Kita tinggal bilang sama orang tua kita. Itu buat yang mampu. Tapi buat beberapa orang yang nggak mampu, justru bahaya jadinya juga. Ya, bisa jadi menyimpang karena nggak punya uang, akhirnya melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan. Jadi nyuri, jadi berbohong, atau mungkin lu jadi nekat untuk berani ngambil kredit. Zaman sekarang ini kan banyak banget tuh kredit-kredit yang mudah, yang cepet. Nih anak-anak muda, dan banyak anak muda yang kena di situ.
yang gue tahu yang baru 20-an, mungkin bahkan masih belasan gitu. Karena pengen segala sesuatu yang cepat, udah deh gue ambil duit aja nih, ngambil kredit, gampang urusnya. Pasti kalian sering tuh dapat iklan atau ditelepon, Kak cukup KTP-nya aja atau cukup kartu pelajarnya aja, kamu udah bisa ngambil uang 50 juta. Wih, siapa yang nggak mau ya kan? Nah, jadi itulah teman-teman, itu jadi hal yang berbahaya nih. Kita pengen cepat, pengen nyaman, pengen aman, itu jadi penghalang buat kita untuk hidup benar, untuk hidup punya komitmen sama Tuhan. Nah, padahal sebenarnya Tuhan Yesus, Allah kita, itu mendidik kita sebaliknya. Ketika dunia atau apa yang dibahas oleh tim Elmore ini bilang anak muda pengen hidupnya cepat, justru Tuhan Yesus berkata sebaliknya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya, dari sin tadi. Speed, kecepatan. Di saat dunia pengen segala satunya cepat, justru Tuhan mau kita follow the process. Justru Tuhan mau kita ikutin proses, ikutin jalurnya Tuhan. Rasanya lama, rasanya kita nggak dapat apa yang kita pengenin gitu. Karena memang Tuhan maunya semua terjadi atas dasar waktunya Tuhan. Alkitab bilang segala sesuatu tuh ada waktunya. Kalian bisa cek di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Dan semuanya Tuhan berikan indah pada waktunya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktunya lama mungkin. Aduh wow, lama banget sih, gue pengen lulus cepat gitu. Gue pengen instan nih gitu. Kalian punya uang gitu, mungkin bisa nyogok atau bisa melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kalian lulus lebih cepat. Tapi Tuhan pengen kita ikutin prosesnya. Waktu Tuhan itu tetap yang terbaik guys. Itu yang paling penting. Nah, contohnya Allah kita sendiri, Tuhan kita sendiri aja itu menciptakan semesta alam lewat sebuah proses. Ya, dia menciptakan semesta alam itu lewat proses teman-teman. Ya, bener-bener lewat proses. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya bahkan manusia itu butuh waktu 6 hari. Dan ada satu hari, hari ketujuh Allah istirahat. Jadi Tuhan pun dari awal menciptakan dunia ini nggak instan. Bisa gak Allah kita menciptakan bumi ini waktu itu instan? Oh bisa banget, gue yakin. Mungkin dia tinggal jentikin jari gitu ya. Semuanya jadi. Bisa. Tapi Allah kita Allah yang penuh atau Allah yang mau proses. Allah yang mau melihat proses. Jadi dia ciptain satu-satu, pelan-pelan dari hari pertama sampai hari ke-6 akhirnya jadi manusia. Dan manusia pun untuk dibentuk sama Tuhan juga lewat proses. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau saat ini kita punya pikiran semuanya maunya segala sesuatu instan, ikutin tetap prosesnya. Mie instan aja yang katanya instan, ada prosesnya loh. Jadi yuk belajar ikutin prosesnya Tuhan. Walaupun itu memang jauh dari apa yang kita ekspektasikan. Nah, huruf yang selanjutnya tadi convenience. Di mana dunia sekarang atau anak muda sekarang pengen hidupnya nyaman. Faktanya nih loh, udah hampir 2 tahun ini kehidupan manusia itu sangat-sangat sedang tidak nyaman. Ini fakta yang jadian loh teman-teman. Bukan cuma karena COVID-19 yang udah hampir 2 tahun gak selesai. Tapi ada berbagai macam bencana alam yang terjadi. Ada berbagai macam hal yang terjadi. Perang Israel sama Palestina gak kelar-kelar. Ya kan? Terus juga ada berbagai macam bom di daerah-daerah tertentu. Ada kasus-kasus yang kita lihat di Indonesia yang masih aja terjadi. Ada kasus-kasus rasis di Amerika, di Korea yang sekarang lagi sering banget muncul. Jadi dunia kita ini sebenarnya nggak nyaman. Kalau kita mau hidup nyaman, nggak bisa sebenarnya teman-teman. Karena memang faktanya dunia kita nggak nyaman. Mau kita punya banyak uang, mau kita bisa keluar negeri bolak-balik. Ya, seberapa lama sih kita bisa merasakan kenyamanan itu? Nggak lama kok. Karena suatu saat kita juga pasti bisa ngerasa bosan gitu. Mungkin buat kalian yang sering bolak-balik ke luar negeri bisa bilang, enggak kok gue gak pernah bosan gitu. Tapi coba aja deh kalau kalian dalam waktu 10 tahun bolak-balik Amerika terus. Pasti bosan gak mungkin enggak. Gitu. Gue punya teman yang berapa kali ke luar negeri pun juga bilang, ya bosan gitu-gitu aja. Amerika juga gitu-gitu aja. Bahkan mungkin dia bilang, kayaknya lebih baik di Indonesia gitu. Jadi kita gak bisa nyari kenyamanan di mana-mana teman. Nah, dan Tuhan bilang gini teman-teman, Tuhan jauh lebih tertarik mendidik kita dalam kesulitan dibandingkan membuat kita nyaman. Sekali lagi gue ulang ya. Tuhan jauh lebih tertarik mendidik kita di dalam kesulitan atau dalam masa sulit
dibandingkan membuat kita nyaman. Di Ibrani 12 ayat 6, Allah atau Bapa yang baik itu pasti akan mendidik anak-anaknya. Ya, kita anak-anaknya, kalau kita seorang anak dari seorang bapa, dan kalau bapak itu sayang sama anak-anaknya, bapaknya itu nggak akan manjain kita. Pasti dia akan ngedidik kita. Dan di saat kita melakukan kesalahan, bapak itu akan menegur kita, akan kasih kita mungkin bisa dibilang sebuah hukuman, sebuah konsekuensi yang harus kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan kita. So, nggak ada sebenarnya waktu atau nggak ada sebenarnya space atau celah buat kita hidup nyaman tuh sebenarnya nggak ada, teman-teman. Karena memang situasi dunia ini nggak nyaman, ya. Lalu yang ketiga, entertainment. Tadi entertainment itu sebuah kesenangan yang selalu kita cari. Tadi gue bilang entah Netflix and chill, Disney Plus, lu bisa sebutin tuh berbagai macam streaming sekarang, banyak banget. Atau mungkin nggak bisa nonton streaming, ya TV banyak banget sekarang, ada entertainmentnya banyak banget. Tapi gue yakin hampir semua yang menyaksikan ini pasti kan buka YouTube ya, karena kalian nonton ini lewat YouTube. Di YouTube pun juga ada berbagai macam entertainment yang bisa menghibur kita. Tapi masalahnya kesenangan atau entertainment yang bisa kita nikmatin itu juga cuma sesaat. Video yang isinya 5-10 menit yang bikin kita fun, ya udah senangnya di situ aja. Habis itu kita lupa udah. Mungkin nanti inget lagi, kalau itu pun kalau kita ketemu teman yang menonton atau menyaksikan film atau video yang sama. Baru kita bisa ke refresh. Oh iya, itu lucu juga ya. Oh iya, itu kocak juga ya. Nah, kesenangan itu masalahnya akan selalu fokus ke diri kita sendiri loh. Sedangkan Tuhan mau kita fokus bukan ke diri sendiri, tapi ke Tuhan dan ke orang lain. Allah kita sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dunia ini itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi dia sama sekali nggak mencari kesenangan. Ya, hidup kita itu bukan tentang diri sendiri. Kita buka di Roma 15 ayat 1-3. Roma 15 ayat 1-3. Ini ayat yang pasti udah sering banget. Bahkan gue beberapa kali sharing di CDC pun sering baca tentang ayat ini. Roma 15 ayat 1-3. Kalian bisa baca di rumah, gue bacain ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan ini dia, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, teman-teman. Apalagi lagi di musim-musim seperti ini. Musim-musim yang berat bagi setiap orang. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2-nya. Setiap orang di antara kita, ini dia, harus mencari kesenangan sesama kita. Lihat ini. Harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Demi kebaikan siapa? Kebaikannya. Kebaikannya, bukan kebaikan kita. Kebaikan orang itu. Nah, ayat 3-nya nih. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika datang di dunia ini, dia tidak mencari kesenangan, teman-teman. Hidupnya malah bisa dibilang penuh dengan kesulitan, penuh dengan pengkhianatan. Jadi benar-benar Tuhan Yesus tuh udah menjadi role model kita. Supaya kita tidak menikmati kesenangan. Supaya kita nggak selalu mencari entertainment dalam hidup ini. Karena memang hidup kita bukan untuk mendapatkan entertain gitu loh. Untuk memperoleh entertain, bukan. Tapi kita justru harus menolong orang lain. So, di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam entertainment, gue nggak menyalahkan kalau kalian nonton Netflix. Gue pun juga mengikuti beberapa series di sana, mencari film yang menurut gue bagus. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita di situ sampai kita lupa sama Tuhan dan bahkan kita lupa sama sesama kita. Even itu mungkin orang tua, kakak adik kalian. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Lalu yang keempat tadi di huruf R ada nurture. Dimana situasi yang kita pengennya hidup terpelihara dengan aman, orang tua kita memelihara kita dengan baik, kita dalam keadaan safe, di dalam keadaan yang tanpa resiko, tanpa beban. Tapi ingat, Tuhan mau kita hidup untuk Dia yang penuh dengan resiko. Hidup untuk Tuhan itu pasti ada resikonya. Ada tanggung jawab yang harus kita ambil dan tanggung jawab itu pasti
ada resikonya. Keputusan untuk ikut Tuhan itu harus diambil, teman-teman. Itu bukan, ya menurut gue keputusan ikut Tuhan itu bukan pilihan lagi. Itu satu-satunya hal yang harus kita lakukan. Mengikut Tuhan itu bukan pilihan, tapi memang harus kita lakukan. Harus diambil agar keselamatan yang Tuhan kasih ke kita itu nggak sia-sia, teman-teman. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan kasih itu sia-sia. Jadi nggak guna gitu loh. Tapi karena kita tahu, kita sadar kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Hidup kita harus sadar kalau kita harus hidup untuk Tuhan. Kita buka di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, teman-teman. Kalian boleh baca di rumah dan gua akan bacain di sini ya. Matius 16 ayat yang ke 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Harus apa? Menyangkal diri, memikul salib. Apakah pasti hidup kita terpelihara, terjamin, aman? Enggak. Ikut Tuhan belum tentu aman. Ikut Tuhan belum tentu terpelihara. Kenapa? Karena ada banyak cobaan yang pasti harus kita lewatin. Tapi yang satu hal yang pasti adalah hidup kita aman di dalam rancangannya Tuhan. Bukan aman menurut versi kita ya teman-teman. Bukan aman, nyaman, atau seru, asik dalam versi kita. Bukan. Tapi kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Dan kalau kita mau ikut Tuhan, gak ada kata nyaman lagi. Walaupun kita akan namanya mengikut Tuhan, lama-lama kita akan enjoy. Kita akan ikutin apa yang guru kita lakuin. Nah, jadi yuk kita belajar sama-sama untuk punya mindset yang baru kalau hidup aman itu gak bisa gitu. Kita harus hidup sama Tuhan yang artinya ya sebenarnya hidup kita penuh dengan resiko yang harus kita ambil gitu. Yang terakhir ada entitlement. Gimana anak muda atau sekarang orang-orang di dunia ini merasa punya hak. Pada dasarnya sebenarnya manusia nggak punya hak sedikit pun loh dalam hidup. Semua itu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu punyanya Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Seluruh bumi ini tersedia, sumber dayanya bisa kita nikmati, itu karena Tuhan. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini pun juga untuk Tuhan. Jadi nggak ada celah sedikit pun teman-teman buat kita punya hak untuk mau punya apa yang kita inginkan gitu. Nggak ada lagi semuanya teman-teman. Oke, yuk jadi anak muda yang berbeda dari dunia, yang jadi teladan buat sekitar kita, yang mau berjuang hidup suci dari perkataan, tingkah laku, pikiran dan lain-lain. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini satu ayat yang kalau misalnya beberapa pendeta atau pembicara khotbah ke anak-anak muda itu pasti sering banget ngomongin tentang hal ini teman-teman. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Nah, ini adalah perkataan salah satu murid yang masih muda banget, muridnya Paulus ya, yaitu Timotius. Salah satu muridnya Paulus yaitu Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah ini nih penting. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini ada sebuah peringatan atau mungkin wejangan lah bisa dibilang ya kepada Timotius. Timotius ini masih muda teman-teman, dan ini juga ditujukan buat kita ya. Jadi teladan buat orang-orang percaya, buat orang-orang sekitar kita dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih, kesetiaan. Dan itulah yang membuat kita jadi anak-anak yang berbeda dari dunia. Terakhir, gue mau bilang kalau saat ini kita dalam situasi yang sulit. Semua dalam situasi yang sulit. Sekalipun mungkin kalian merasa I'm fine gitu, gue bebe aja kok gitu. Gue masih bisa pergi-pergi. Tapi percayalah kondisi kita sebenarnya lagi sulit gitu. Tetaplah bersyukur dan setia sama Tuhan. Karena sebenarnya rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi saat ini itu akan membentuk kita makin dewasa. Sekali lagi, kalau saat ini kita dalam kondisi yang sulit, tetaplah bersyukur dan setia sama Tuhan.
Karena rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti akan membentuk kita makin dewasa. Rick Warren bilang gini, "Other people are going to find healing in your wounds. Your greatest life message and your most effective ministry will come out of your deepest hurts." Artinya apa tuh? Rick Warren berkata bilang, orang lain akan menemukan kesembuhan, pemulihan di dalam rasa sakitmu. Pesan terbesar atau pesan terhebat dalam hidupmu dan juga pelayanan yang paling efektif itu akan keluar dari rasa sakit yang paling dalam. Jadi rasa sakitmu saat ini yang membuat kita nggak nyaman itu sebenarnya adalah bisa menjadi pesan hidup yang sangat-sangat bermanfaat buat orang sekitar kita. So, yuk kita berjuang. Tidak ada salahnya kita pengen cepat, pengen speed, pengen merasa convenient, pengen dapat entertainment, pengen merasa nurture, pengen dapat entitlement, itu nggak ada salahnya. Tapi ingat, hidup untuk Tuhan itu bukan tentang itu semua, teman-teman. Tapi hidup untuk Tuhan adalah artinya kita siap, kita ready untuk dibentuk sama Tuhan di situasi apapun. Yuk, kita jangan jadi Scene Generation, SCENE. Ya, nanti kalian cari lagi Tim Elmore, SCENE. Oke, itu aja yang mau gue bagiin di saat ini, teman-teman. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus berjuang hidup bener. Dan gue tahu untuk hidup bener itu bukan hal yang mudah, tapi hal yang sangat-sangat sulit, bahkan mustahil. Gue pun juga masih struggle kok. Tapi kita mau belajar, kita mau berjuang. Dan percayalah, Allah kita Allah yang gak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu kasih support ke kita. Dia kasih kemampuan kita untuk menghadapin semua. Dan untuk melawan dosa pastinya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Kami sudah berbagi, kami sudah sharing Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan ini boleh mengubah hidup kami. Dan hidup kami benar-benar makin dewasa Tuhan. Kami gak mau lagi hidup dalam keinginan-keinginan kami yang maunya semuanya cepat, semuanya aman, semuanya nyaman, semuanya enak buat kami, semuanya terasa nyaman buat kami. Kami gak mau lagi Tuhan, karena kami tahu hidup untuk Tuhan itu semuanya tentang Engkau. Walaupun mungkin itu rasanya gak nyaman, rasanya sakit buat kami, tapi kami percaya itu adalah proses untuk kami makin dewasa Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kita ketemu lagi lain waktu teman-teman, see you and God bless.